Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita akan membahas surah Al-Qari'ah. Nama surah ini menurut ulama-ulama hanya Al-Qari'ah itu saja. Sebagian surah mempunyai nama-nama lebih dari satu. Nama-nama surah itu ada yang diangkat dari ayat pertama seperti di sini Al-Qari'ah. Ada juga yang diangkat dari kandungannya. Ada juga yang kita ketahui langsung dari Al-Quran seperti Al-Fatihah, itu namanya As-Sab'ul Mathani, itu di Al-Quran. Ada juga penamaan yang diberikan oleh Rasul atau sahabat-sahabat beliau. Tapi Al-Qari'ah hanya satu-satunya nama untuk surah ini. Surah ini masih berbicara tentang kiamat. Satu hal, walaupun ada pengulangan uraian tentang kiamat, tetapi pengulangan yang ditemukan dalam Al-Quran pasti mengemukakan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi ada hal baru yang dikemukakan. Yang kedua, pengulangan yang kita temukan dalam Al-Quran itu dapat dimengerti karena memang Al-Quran ini bukan kitab ilmiah seperti kitab ilmiah yang ditulis sekarang. Dia adalah kitab dakwah. Kalau Anda menyusun skripsi atau disertasi, itu keliru kalau Anda mengulang-ulangi persoalan itu di tempat yang lain. Tetapi kalau kitab dakwah yang hidup di tengah masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat, maka bisa-bisa saja dia mengulangi uraian. Persis seperti seorang ayah yang menasehati anaknya, nak sholatlah. Besok dia belum sholat, perlu tidak diulangi lagi? Perlu. Anaknya yang dijelaskan kepadanya satu persoalan, belum dia mengerti. Perlu tidak diberikan penjelasan yang sama, tapi boleh jadi dengan contoh-contoh yang lain. Nah begitu Al-Quran dalam pengulangan-pengulangan uraiannya yang temanya sama, tetapi dengan hal-hal yang baru dalam redaksinya atau ada tambahan-tambahan menyangkut apa yang dibicarakannya itu. Nah di sini dia juga berbicara tentang kiamat. Nah, surah Al-Qari'ah ini merupakan surah Makkiyah. Oleh sementara ulama dikatakan dia itu merupakan wahyu ke-30 yang diterima oleh Nabi. Dia dimulai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Al-Qari'ah terambil dari kata qara'ah, mengetuk. Ya, kalau saya mengetuk ada suaranya atau tidak? Dari sini Al-Qari'ah diartikan ketukan dengan suara. Nah, kita lihat. Ada qari'ah, ada tak marbutah ya. Nah, itu apa maksudnya? Menunjukkan perempuan yang mengetuk? Tidak. Tak marbutah di sini yang dibaca itu menunjukkan luar biasa. Nah, seperti kalau saya berkata alamah, itu bukan alamah itu orang yang amat sangat dalam pengetahuannya, bukan menunjuk kepada perempuan. Nah, Al-Qari'ah itu bukan menunjuk yang mengetuk adalah perempuan, tetapi ketukan yang amat sangat luar biasa kerasnya, sehingga memekakkan telinga. Ini kita bisa bayangkan apa yang ingin digambarkan di sini. Kalau kira-kira ada satu rumah yang runtuh mengakibatkan suara yang luar biasa. Di sini kehancuran alam raya
bagaikan menimbulkan suara ketukan yang memekakkan telinga. Nah, baru Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Saya akan berikan ilustrasi kecil tentang mengapa ada Mal-Qari'ah. Ilustrasi. Anda di rumah tenang-tenang, tiba-tiba ada yang mengetuk. Ketukannya keras sampai Anda kaget. Kira-kira apa yang Anda akan ucapkan ketika itu? Hei, siapa tuh yang ketuk begitu keras? Ya, di sini Mal-Qari'ah, ilustrasinya seperti itu. Ketukan yang begitu keras, yang begitu dahsyat, menjadikan orang yang mendengarnya bagaikan terus berteriak, Mal-Qari'ah. Siapa yang mengetuk begitu keras? Ketukan apa yang begini keras? Itu. Ini kan pertanyaan. Allah menyatakan lanjutannya, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Saya berulang-ulang sudah menyatakan kalau wa ma adraka itu menunjukkan sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh nalar. Hei, kamu bertanya siapa yang mengetuk dan apa yang terjadi. Kamu tidak bisa tahu bagaimana yang terjadi. Nalar kamu tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Wa ma adraka mal-qari'ah. Tapi kan kamu mau tahu. Baiklah, saya berikan kamu sedikit gambaran dari itu. Apa sedikit gambaran itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Sewaktu itu manusia-manusia ini seperti anai-anai. Kita bisa gambarkan deh, sehari-hari lagi kita gambarkan. Pernah lihat laron berterbangan, mencari lampu atau sinar atau apa. Kira-kira manusia waktu itu seperti itu. Tetapi itu gambaran yang kecil yang tergambar pada kita. Sebenarnya lebih hebat dari itu. Tapi mau digambarkan yang lebih hebat bagaimana? Anda tidak bisa tahu. Maka inilah gambaran yang diangkat untuk menjelaskan bahwa ketika itu buat kita biasa-biasa saja mungkin peristiwa hujan yang turun ini, tapi kira-kira buat laron-laron itu, buat aneh-aneh itu, luar biasa itu. Tidak tahu arah, bagaimana, tindih menindih dan sebagainya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Kal farash, bagaikan. Dia tidak katakan bahwa ketika itu manusia menjadi seperti. Bagaikan. Bagaikan. Kenapa tidak dipersamakan langsung? Salah satu sebabnya karena manusia ketika itu banyak yang disiksa. Kalau aneh-aneh mungkin cuma berputar-putar begitu. Kalau di listrik dia tidak semua terbakar dan jatuh. Tapi kalau manusia yang durhaka, dia akan tersiksa. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung itu menjadi seperti al-ihn. Al-ihn itu ada yang mengartikan bulu, ada yang mengartikan kapas. Ada yang mengartikan kapas yang berwarna merah, ada yang mengartikan kapas berwarna-warni. Kapas yang berwarna-warni ini yang menyatu kemudian dihambur-hamburkan. Kalau dihambur-hamburkan dia menjadi ringan. Dia menjadi mudah berterbangan. Nah, gunung seperti itu. Dihancurkan oleh Tuhan sehingga dia sangat ringan. Kalau tadinya gunung itu diibaratkan suatu yang berat. Sedemikian berat sehingga Tuhan menjadikannya sebagai pasak agar bumi tidak oleng. Ya kan? Waktu itu gunung sudah begitu ringan seperti kapas. Kapasnya lagi bukan kapas yang menyatu, tapi kapas yang sudah dihambur-hamburkan. Gunung diibaratkan dengan kapas yang berwarna-warni. Itu banyak ulama menyatakan demikian. Mengapa berwarna-warni? Karena memang gunung itu berwarna-warni. Pernah tidak lihat gunung berwarna-warni? Ada yang hitam,
pekat, ada yang kemerah-merahan, ada yang kehijau-hijauan. Yang kehijau-hijauan itu menurut para pakar, kalau dia itu berisi perunggu. Kalau merah itu dia berisi besi. Ya toh? Kalau hitam itu dia hitam itu batu bara. Jadi Al-Quran juga menguraikan hal itu, ada di suratul Hadid, itu dikatakan wa minal jibali judadun bidun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud. Kamu lihat di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwa ada gunung-gunung yang bergaris-garis hitam, ada yang bergaris-garis merah, garis-garis putih merah, dan ada juga yang hitam. Nah, gunung-gunung ini di hari kemudian menjadi kapas yang berwarna-warni karena memang dalam kehidupan dunia dia berwarna-warni. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Pada waktu itu manusia, kita pernah baca, yakhrujun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Di ayat yang lain tuh menggambarkan bahwa manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berbeda-beda tingkatnya. Nah, tetapi perbedaan manusia ini, perbedaan kedurhakaannya, perbedaan ketaatannya dapat dibagi secara garis besar dalam dua kelompok. Ada kelompok yang taat, ada kelompok yang durhaka. Nah, di sini dijelaskan proses yang terjadi ketika itu. Apa dikatakan? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amalnya, maka dia di dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Saya kira saudara-saudara pernah enggak menggambarkan di hari kiamat itu ada timbangan? Ada ya? Bagaimana nanti timbangan itu? Kita tidak tahu. Yang populer orang katakan bahwa nanti ada timbangan, amalan-amalan manusia ditimbang, ya. Yang baik di sini, yang jelek di sini. Semua yang baik di sini baru ditimbang. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, kalau ini berat, yang di sini amal baik, maka dia fi 'aisyatin radiyah. Kalau ini yang berat, wa amma man thaqulat mawazinuhu. Nah, kalau ini yang berat, maksudnya berat kejahatannya, maka dia masuk neraka. Ini pendapat umum ulama. Tapi ada pendapat lain yang bisa lebih bagus dari ini. Kita perhatikan, mawazinuhu itu apa artinya? Nah, bisa berarti timbangan-timbangan. Nah, mawazinuhu, timbangannya satu atau banyak? Nah, jadi setiap orang punya timbangan banyak. Yang Anda katakan tadi cuma satu kok. Tidak, kalau begitu punya timbangan banyak. Nah, dari sini ada ulama memahami mawazinuhu dalam arti yang ditimbang. Artinya amal-amalnya. Ya kan? Karena dia banyak. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat amal-amalnya yang ditimbang, amal-amal baiknya yang ditimbang, maka ada pendapat ketiga. Kita perhatikan pendapat ketiga ini. Kalau Anda mau membeli jeruk sebanyak 1 kilogram, saya meletakkan jeruk ini di sebelah kanan, kemudian di timbangan ini ada enggak sesuatu yang saya letakkan jeruk? Apa itu? Anak timbangan, ya kan? Oke. Anak timbangan itu banyak atau tidak di sini? Kalau saya katakan, kalau dalam kehidupan nyata banyak enggak anak timbangan? Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang setengah kilo, ada yang 1 ons, ya kan? Oke. Amal-amal kita ini semua punya ukuran. Bagaimana ukurannya? Salat itu
katakanlah sebagai misal, dibutuhkan 10 kilo. Baru saya terima. Zakat 20 kilo. Perlu enggak anak timbangan? Di sini dikatakan. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, yang berat amal timbangannya, yang sesuai dengan ini, itu yang masuk surga. Yang ringan, kita lihat sekarang. Saya kembali memberi contoh ini. Saya mau beli jeruk 2 kilo. Saya pasang di sini anak timbangan 2 kilo. Kalau dia ringan bagaimana? Kalau jeruknya ringan, saya mau terima atau tidak? Saya tidak terima. Begitu nanti di hari kemudian. Setiap amal ada tolok ukurnya. Ditimbang ini amal. Oh, ini salat saya butuhkan sekian beratnya. Ditimbanglah amal Anda. Oh, ini salatnya kurang ini. Ini salatnya tidak sah ini. Ditolak. Jadi setiap amal ada tolok ukurnya, ada anak timbangannya, dan kalau dia sesuai saya terima, persis seperti Anda kalau mau beli jeruk. Kalau tidak sesuai, enggak, saya enggak mau nih, masih kurang. Kalau di dunia Anda masih bisa berkata tambah. Kalau di akhirat sudah ditolak. Saya beri ilustrasi lain. Kalau Anda membeli jeruk, tapi ternyata semuanya busuk, Anda masih timbang atau tidak? Tidak. Ada nanti di hari kemudian yang seperti itu. Faulaika la nuqimu lahum wazna. Orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas amalnya buruk, tidak perlu ditimbang. Nah, kita kembali. Jadi ayat kita ini bisa bermakna bermacam-macam. Bisa ada yang memahaminya, amal baik dikumpul, amal jelek dikumpul, baru ditimbang. Kalau lebih sedikit aja, lebih berat sedikit, diterima oleh Tuhan. Amal baiknya 51%, amal buruknya 49%. Fi 'ishatin radiyah atau tidak? Ini kalau kita pahami yang pertama. Tapi kalau yang kedua, amal-amal ini ditimbang, masing-masing ditimbang. Ada yang ditolak, baru nanti dikumpulkan ini. Bisa jadi, saya beri contoh, diwajibkan pada Anda zakat 2,5%. Anda keluarkan di samping 2,5%, kata-katanya bagus, ya tahu Anda ucapkan, boleh jadi zakatnya Anda bungkus baik-baik, datang sendiri menyerahkan dan lain-lain. Ini lebih baik atau tidak? Di sini ada kelebihan timbangan Anda. Boleh jadi kelebihan timbangan ini bisa menutupi kekurangan yang lain. Itu sunnah-sunnah, itu amal-amal sunnah itu di situ. Saya udah salat, kalau kurang salat Anda ditutupi oleh yang sunnah. Kalau salat sunnah Anda sudah, salat wajib Anda udah sempurna, ada salat sunnah, boleh jadi bisa menutupi yang lain yang kurang. Itu yang dimaksud fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Fi itu apa artinya? Di dalam. Jadi artinya kalau sesuatu sudah berada di dalam, itu berarti dia diliputi, ya kan? Saya katakan, bolpen ini di dalam saku. Sudah diliputi oleh segala sesuatu. Sudah diliputi oleh saku. Ini dia fi 'ishatir radiyah, di dalam kehidupan yang memuaskan. Masih ada kurangnya atau tidak? Tidak ada lagi kurangnya. Itu yang dilukiskan, la yabghuna anha hiwala. Dia tidak mau lagi gantinya yang lain. Saya udah puas. Ada orang, saya beri contoh, ada orang dibelikan pulpen katakanlah, atau dibelikan kendaraan merek sederhana. Terus ada yang lain bilang, saya ganti ya, saya kasih kamu yang lebih baik. Dia berkata, enggak, saya sudah puas dengan ini. Ada enggak yang begitu? Begitulah nanti penghuni sorga. Walaupun tingkat dari sorganya rendah, tapi dia puas.
Kira-kira seperti saya bisa bayangkan, saya bisa beri ilustrasi. Ada orang punya anak. Kalau mau diganti anaknya yang pincang dengan anak yang lebih baik, tidak pincang gagah, mau enggak dia? Kenapa? Dia puas dengan anaknya. Walaupun dia tahu anak saya ini bodoh, anak saya ini cacat. Karena suami, istrinya mungkin tidak terlalu cantik. Saya puas. Ya kan? Nah ini kehidupan di sorga ini yang digambarkan. Fi 'aisyatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ummuhu itu apa artinya ummuhu? Induknya. Oke. Itu terambil dari kata amma ya ummu. Ya ummu itu berarti menuju. Kenapa ibu dinamai Karena anak selalu menuju kepada ibunya. Ya kan? Ya dia dinamai Kenapa yang memimpin sholat dinamai imam? Karena makmum selalu menuju melihat dia. Begitu dia ruku, ini ruku, itu imam. Nah, fa ummuhu, maka tempat yang ditujunya adalah hawiyah. Bisa juga orang yang takut itu, anak yang takut, dia berlindung kemana? Ke ibunya. Ini bisa juga diartikan. Ummuhu hawiyah. Ada lagi yang mengartikan ummuhu hawiyah dalam arti ummu ra'sihi. Dahi itu juga dinamai ummur ra's. Dahi, kepala ini ummur ra's. Ummu ra'sihi hawiyah. Kepalanya meluncur ke bawah. Jadi ada orang jatuh, tetapi kakinya yang ke bawah. Iya. Orang yang melompat indah ke ini, apanya tuh yang jatuh? Kan kepalanya ke bawah. Nah ini. Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Dia punya kepala yang jatuh hawiyah. Hawa artinya jatuh ke bawah. Hawiyah, neraka itu digambarkan sebagai sesuatu yang berada di sangat jauh kedalaman. Yang ringan, dia punya timbangan dalam arti yang banyak dosanya, maka dia itu akan meluncur ke hawiyah. Hawiyah itu adalah tempat yang sangat jauh ke dalam, itulah yang dinamakan neraka. Nah, terakhir, ayat ini ingin berkata begini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa ummuhul jannah fa huwa fi 'ishatin radiyah. Tidak disebut fa ummuhul jannah. Kenapa? Karena di belakangnya ada fa ummuhu hawiyah. Jadi wa amma man khaffat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin sakhitah. Maka adapun orang-orang yang lemah, yang ringan timbangannya, maka kehidupannya sengsara. Tidak disebut di sini kehidupan sengsara karena ada isyarat yang menyebut untuk yang sorga kehidupan yang memuaskan. Tidak disebut pada orang sorga yang masuk di sorga itu bahwa tujuannya adalah sorga karena di sini disebut tujuannya adalah neraka. Baiklah, kita ingin mengambil kesimpulan dari apa yang kita pelajari ini, bahwa di hari kemudian akan ada timbangan. Tetapi kita tidak berkewajiban membahas timbangan itu bagaimana dan apa. Apa memang ada wujud timbangan? Ada yang berkata memang ada timbangan gede ini segala. Kita tidak wajib percaya itu. Yang jelas yang dimaksud adalah ada tolok ukur yang pasti dan adil. Al-waznu yawma idzinil haq. Timbangan, penimbangan pada waktu itu adalah benar. Itu harus kita percaya ada itu. Tanpa harus mempercayai apakah memang timbangannya ada atau tidak. Bahwa di hari kemudian keadilan akan sangat menonjol. Tidak ada sedikit pun yang dianiaya.
Tuhan tidak menyia-nyiakan amal seseorang, amal baik seseorang, walau sekecil apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ingin garis bawahi di sini, bahwa ayat ini berpesan bahwa sempurnakanlah amal Anda. Sebagaimana Anda kalau berbelanja ingin sempurna timbangan barang yang Anda beli, bayangkanlah itu di hari kemudian. Kalau demikian, sempurnakan amalan-amalan Anda. Jangan kurang, karena kalau kurang bisa ditolak. Itu barangkali kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah ini. Dan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita bertemu pada episode-episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.